Sebagai seorang manusia, terutama sebagai mahasiswa, rasa ingin tahu adalah sebuah motivasi terbesar dan keinginan yang perlu untuk kita penuhi. Rasa ingin tahu ini berhubungan dengan risiko dan kesempatan di masa depan. Rasa ingin tahu juga mempengaruhi emosi kita sehari-hari dengan cara memunculkan berbagai pertanyaan besar di dalam diri kita. Terdapat informasi-informasi yang ingin kita ketahui, namun di sisi lain terdapat informasi-informasi yang memang butuh untuk kita ketahui. Tanpa adanya rasa ingin tahu, sebagai seorang manusia kita tidak akan dapat berkembang dan bertumbuh. Mungkin kita tidak akan merasakan inovasi-inovasi yang sedemikian rupa membantu kehidupan kita sehari-hari pada saat ini jika manusia tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal. Mengutip perkataan dari Neil deGrasse Tyson, seorang fisikawan dari Amerika, ia berkata bahwa we send the most essentials, the most valuable, the most human piece of ourselves. We send our curiosity to Mars. Dari perkataan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang paling penting dan paling berharga dalam diri seseorang. Namun, bagaimana jika rasa ingin tahu ini mencapai kadar yang dapat kita bilang terlalu berlebihan? Oke, kita akan memulai ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda berada di situasi ataupun kondisi di mana semua teman-teman Anda mengikuti aktivitas yang sama dan pada akhirnya Anda memilih untuk mengikuti aktivitas tersebut meskipun pada awalnya Anda tidak memiliki motivasi ataupun keinginan untuk melakukannya? Mungkin yang pernah dapat mengangkat tangannya? Oke, nampaknya semua di ruangan ini pernah merasakan pengalaman tersebut ya. Jadi apa yang teman-teman alami dan rasakan seperti yang pernah juga saya alami adalah apa yang kita sebut sebagai FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out, sebuah istilah yang diciptakan oleh digital natives seperti saya dan teman-teman ya, di generasi yang sudah tertular virus digitalization yang menggambarkan sebuah perasaan takut akan tertinggal jika tidak mengetahui suatu informasi ataupun mengikuti sebuah aktivitas. Sebuah perasaan cemas ketika seseorang tidak mengetahui hal-hal yang terbaru seperti tren, berita, aktivitas ataupun informasi tertentu. Nah, rasa takut tertinggal ini berhubungan dengan persepsi seseorang bahwa orang lain itu memiliki kehidupan yang lebih baik, orang lain itu bersenang-senang, orang lain itu mengalami hal-hal yang lebih baik dari apa yang kita alami. Jadi, jika kita melihat lebih mendalam, sebenarnya FOMO ini adalah bentuk dari rasa keingintahuan yang terlalu berlebihan terhadap kehidupan orang lain dan juga apa yang terjadi di sekitar kita. Namun perlu kita bedakan ya antara rasa ingin tahu dan FOMO. Berbeda dari rasa ingin tahu, FOMO ini cenderung memotivasi perilaku-perilaku negatif dan juga perilaku yang kurang bermanfaat di dalam diri seseorang. Terdapat beberapa hal negatif yang ditimbulkan ketika seseorang sudah merasa dia ini ketergantungan ataupun FOMO. Yang pertama adalah FOMO ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi, FOMO ini mempengaruhi persepsi seseorang ketika memperoleh informasi bahagia dari orang lain atau menyaksikan keberhasilan dari orang lain. Hal ini berpengaruh terhadap perasaan yang ia rasakan ketika mendapatkan informasi tersebut. Nah, Anda dapat saja senang nih ketika mendapatkan informasi bahagia dari orang lain. Namun di sisi lain Anda mungkin saja iri dengan keberhasilan tersebut. Misalnya saja, ketika Anda yang notabene seorang jomblo itu mendapatkan informasi bahwa teman-teman Anda telah memperoleh pasangan. Jadi nyesek dan ikut bahagia itu agak sulit dibedakan ya teman-teman. Jadi kita itu perlu mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita rasakan. Ketika itu sudah menjadi sebuah rasa iri, kecemasan, ketakutan, kita perlu mengatasi hal tersebut karena jika tidak dibiarkan, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Yang kedua adalah FOMO ini sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Orang yang FOMO cenderung akan membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan prosesnya dengan orang lain, dan selalu menganggap bahwa ia tertinggal jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, jadi jika tidak segera diidentifikasi dan diselesaikan, rasa FOMO ini akan sangat menyebabkan seorang itu tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Karena ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan, apapun yang ia nanti jalani itu akan lebih buruk. Ataupun ia merasa bahwa orang lain itu jauh lebih sempurna dibandingkan dirinya. Jadi FOMO ini sangat berpengaruh terhadap rasa kepercayaan diri seseorang. Yang ketiga adalah FOMO mengganggu produktivitas.
Jadi orang yang FOMO cenderung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap gadget dan juga media sosial. Nah, alih-alih mengerjakan pekerjaannya nih, orang-orang yang FOMO itu cenderung akan memilih untuk nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok untuk mencari informasi-informasi yang ingin dia ketahui. Namun bukannya mendapatkan informasi, ia malah menjadi khawatir, menjadi takut ketika melihat ternyata orang lain sedang bersenang-senang, orang lain mencapai suatu capaian tertentu yang tidak ia capai. Nah, hal ini jika terus dibiarkan akan mengganggu konsentrasi orang-orang tersebut ketika bekerja ataupun belajar, dan di masa depan tentunya akan berdampak pada produktivitas dan juga prestasi dari orang tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya kita sebagai manusia dan juga sebagai mahasiswa mengatasi rasa FOMO ini? Nah, yang pertama adalah membatasi penggunaan gadget dan media sosial. Nah, ketika teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman ini sangat ketergantungan dengan informasi di luar, merasa FOMO, merasa zoning out dari lingkungan, yang perlu teman-teman lakukan adalah membatasi penggunaan media sosial dengan cara membuat jadwal, menentukan batasan terkait berapa lama teman-teman seharusnya mengakses media sosial. Dengan melakukan detoksifikasi ini, detoksifikasi media sosial, teman-teman akan sangat terbantu untuk mengatasi rasa kecemasan tadi, mengatasi rasa stres, mengatasi rasa tertinggal tadi. Jadi perlu dipahami bahwa salah satu channel yang mempengaruhi FOMO ini adalah media sosial. Jadi teman-teman perlu mencari cara, mencari aktivitas lain yang dapat mengalihkan teman-teman dari penggunaan media sosial ini. Yang kedua adalah membuat planning. Nah, jadi karena orang yang FOMO ini cenderung akan berfokus pada proses orang lain, berfokus pada kehidupan orang lain, ia cenderung akan merupakan proses dirinya sendiri, merupakan perkembangan dirinya sendiri. Jadi alih-alih ia melakukan pekerjaannya, alih-alih ia melakukan apa yang harus dia lakukan, ia malah berfokus pada memantengi kehidupan orang lain, mengomentari kehidupan orang lain, dan juga merasa dan justru malah mendapat imbal balik yang buruk dari apa yang ia lakukan tersebut. Nah, jadi untuk kembali ke dalam proses kita perlu membuat planning yang lebih jelas terhadap kehidupan kita ke depannya. Kita perlu membuat scheduling, membuat daily journal. Hal itu akan sangat membantu teman-teman untuk dapat keluar dari siklus FOMO ini. Yang selanjutnya adalah dengan menghargai diri sendiri dengan lebih baik lagi. Nah, jadi ketika seseorang yang FOMO itu berfokus pada kekurangan dirinya sendiri, ketika teman-teman telah menyadari hal tersebut, teman-teman harus lebih belajar mencintai dan menghargai diri teman-teman. Jadi teman-teman itu harus merasa percaya diri dan apa yang telah teman-teman lakukan, merasa bahagia atas apa yang telah teman-teman capai, dan juga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu mengikuti apa yang telah teman-teman rencanakan sebelumnya dan tidak berfokus pada proses yang orang lain lakukan. Nah, hal yang perlu teman-teman sadari bahwa sebagai seorang manusia, kita itu memiliki waktu yang sangat terbatas. Kita itu cuma mempunyai 60 menit dalam sejam, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi, untuk dapat mengetahui setiap informasi dan melakukan setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang lain itu adalah hal yang mustahil. Yang perlu teman-teman lakukan adalah untuk mencari tahu hal-hal yang memang ingin teman-teman ketahui, hal-hal yang memang butuh teman-teman lakukan, dan menyusun planning atas hal tersebut. Ingatlah bahwa proses setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mari kita lebih fokus pada proses diri kita sendiri agar dapat menjaga kesehatan mental kita dan mencapai kebahagiaan di masa depan. Saya Ridha Kurniawan Saadi, mahasiswa Akuntansi UGM. Terima kasih.